kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua baik-baik ya. Tante Vidya gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Puji Tuhan, Tante Pri juga baik. Kita semua bersuka cita hari ini karena kita ada dalam keadaan baik, sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul. Kita mau memuji Tuhan, Tante. Kita mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau buka ibadah kita dalam doa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami boleh ada dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, dengan penuh sukacita. Kami tahu itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan sukacita kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita hari ini mau memuji Tuhan. Tuhan yang kuat, yang hebat, dan yang besar. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Yesus yang kuat, hebat, dan besar. Kita memuliakan Tuhan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. haleluya. Haleluya. Adik-adik bahagia ya, Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar itu adalah sahabat kita. Wah, puji Tuhan, Tante. Kita memuji Tuhan lagi, dialah sahabat kita, dialah Tuhan kita. Yes.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Oh, 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 oh. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Adik-adik di rumah pasti merindukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga merindukan adik-adik di rumah. Sekarang kita mau dengar sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar firman itu turun terisi dalam hati kita. Supaya kerinduan kita akan Tuhan Yesus semakin lagi dan semakin lagi. Terima kasih Tuhan. Sahabatku, kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat.
kita mau ingat terus Tuhan Yesuslah sahabat kita. Amin. Sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Amin. Yesus Sahabatku dan Tuhanku. haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Benar Tuhan, sampai kami besar nanti, sampai waktunya kami di surga nanti, kami akan selalu ingat Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah yang mencintai kami lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Kami juga mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, berbicaralah lewat firman-Mu Tuhan, supaya apa yang jadi isi hati-Mu, apa yang Tuhan inginkan, biar Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi yang menyampaikan firman-Mu, pakai setiap bibirnya untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, telinga kami untuk dengar firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi adik-adik KOI Kids dimanapun adik-adik berada. Senang sekali Om Irfan bisa menjumpai adik-adik di ibadah kita yang kita tunggu-tunggu bersama. Puji Tuhan, Om Irfan selalu berdoa adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan dilindungi Tuhan,
dalam keadaan semua baik karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini Om Irfan mau membagikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik semua. Adik-adik simak dengan baik, bawa Alkitabnya boleh, bawa HP-nya boleh, bawa gadgetnya boleh, tapi kita mau buka Alkitab ya. Yuk sama-sama bersama dengan Om Irfan adik-adik buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita akan melihat mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17, tapi ada beberapa ayat yang akan Om ambil untuk kita lihat bersama. Perikop kita di sini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Om mau bacakan ayatnya yang keempat. Yohanes 13 ayatnya yang keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Sampai di situ dulu. Puji Tuhan. Perikop ini adalah di mana Yesus sudah hampir mencapai batas waktu dia ada di dunia ini. Yaitu di hari-hari mendekati di mana Yesus akan disalibkan. Hari-hari di mana Yesus tidak akan bersama lagi dengan murid-muridnya. Karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Karena Yesus akan disalibkan dan mati dan Yesus akan kembali ke sorga. Nah, kita lihat di sini pelayanan Yesus yang terakhir yang dikerjakan kepada murid-muridnya. Nah, kita harus lihat terlebih dahulu siapa Yesus ini. Yesus adalah Allah. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Yesus adalah pencipta, dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias. Dan dia adalah guru dari murid-murid ini. Guru dari ke-12 murid ini. Tapi kita mau lihat bersama seorang guru. Dikatakan juga dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah. Dia adalah teladan. Tapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid tidak akan lebih tinggi dari gurunya. Dikatakan seperti itu. Tapi kita lihat di sini, kita akan belajar pribadi dari seorang Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah pribadi yang rendah hati. Garis bawahi. Ingat-ingat, taruh dalam pikiran dan hati adik-adik. Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Coba adik-adik pikirkan, coba adik-adik bayangkan, ada enggak seorang bos, seorang pimpinan yang mau sujud, menyiapkan air, menyiapkan kain, dan membasuh kaki para karyawannya atau anak buahnya? Belum pernah ada dilakukan. Hanya Yesus yang pertama kali memberikan teladan yang luar biasa ini. Teladan yang Tuhan Yesus berikan adalah melayani. Sekalipun Yesus adalah guru mereka, sekalipun Yesus adalah Tuhan, sekalipun Yesus adalah Allah, dia datang untuk melayani. Yesus datang bukan menjadi bos. Yesus datang bukan hanya untuk menjadi raja, tapi dia datang untuk melayani. Di dalam kitab Filipi dikatakan dia adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan dia taat, setia sampai mati.
Nah, kita perhatikan baik-baik. Seorang guru membasuh kaki murid-muridnya. Sampai seorang muridnya bertanya, kita baca tadi, Simon Petrus berkata, "Tuhan, Engkau mau membasuh kakiku. Engkau hendak membasuh kakiku." Petrus berkata, memanggil Yesus sebagai apa? Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Tuhan, Engkau mau membasuh kakiku. Wow. Kita akan baca ayat 7 dan selanjutnya, apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Perhatikan kata-kata ini. Hanya tidak semua. Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kita belajar di sini, Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Tuhan kita yang rendah hati, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi kita juga melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia berkata, "Iya, kamu sudah bersih," tapi tidak semua. Karena Tuhan tahu salah satu muridnya akan mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada para tentara Roma. Dan kita lihat di sini, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan selama adik-adik di rumah. Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh adik-adik. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang mau melayani, punya hati yang rendah, hati yang siap melayani. Kita tidak hanya berkata kepada pembantu kita, "Mbak, tolong ambilkan makan. Mbak, tolong ambilkan minum. Mbak, tolong bersihkan kamar saya." Tidak. Belajarlah selagi adik-adik di rumah. Belajarlah untuk melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang melayani. Orang yang mau melayani hanyalah orang-orang yang rendah hati. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab adik-adik boleh ketik tentang rendah hati. Tuhan Yesus sangat senang dengan orang-orang yang rendah hati. Banyak janji-janji Tuhan diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang mau melayani, ada upah bagi mereka yang mau melayani. Sekalipun adik-adik masih kecil, ketika adik-adik mau melayani, ada masa depan yang indah buat adik-adik. Ada pembelaan Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa buat adik-adik, buat papa mama adik-adik. Dan yakin dan percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang rendah hati. Inilah yang kita pelajari dari pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Om ingin kita semua di tengah pandemik ini, kita tetap menjadi anak-anak yang produktif. Kita tetap menjadi orang-orang yang produktif. Kita tidak menjadi orang-orang yang manja, manis manja. Tetapi kita manis, tapi melayani. Ya. Kita ganteng, tapi juga apa? Cakap. Kita cakep dan cakap. Luar biasa. Biarpun cantik, tidak manja. Kita akan menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita akan menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Kepada orang tua, jangan manja lagi. Belajarlah untuk mandiri. Belajarlah untuk meringankan beban orang tuamu. Kepada mungkin ada mbak-mbak di rumah, ada yang membantu kita di rumah, belajarlah untuk tidak manja kepada mereka.
tapi belajarlah meringankan apa yang menjadi beban pekerjaan mereka. Puji Tuhan. Inilah yang kita pelajari. Om mau memberikan satu ayat yang menjadi hafalan kita. Di ayatnya yang ke-14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sekali lagi, ayat hafalan kita, Yohanes 13 ayatnya yang ke-14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan siap melayani dengan hati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah. Kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan diberkati jasmani terlebih rohani, karena Kau baik, karena Kau ada berserta dengan kami. Hari ini kami belajar melalui pribadi-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati, karena Kau sudah memberikan teladan bagi kami. Kami mau meneladani Engkau, kami mau melayani dengan hati yang rendah, kami mau melayani dengan kerelaan, sehingga Engkau melihat hati kami, dan Engkau memberkati kami dengan limpah. Masa depan kami pun terpelihara sempurna di dalam Engkau Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa, berkati mata pencaharian orang tua kami, berkati juga pendidikan kami, masa depan kami gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, bahkan permohonan kami sampaikan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Dadah adik-adik.